Shalom teman-teman, di sini saya akan membahas tentang cara bergerak bidak raja. Bidak raja. Nah, kalau kalian masih kebingungan dengan bidak-bidak lainnya seperti kuda, benteng, gajah, menteri, bagaimana cara bergeraknya ataupun pion itu ada pada video-video saya di sebelumnya gitu kan. Nah, perlu diketahui bahwa raja adalah seperti jantungnya pada permainan catur lah. Jadi intinya kita harus menjaga raja kita supaya tidak terserang gitu ataupun kita tidak mengalami kekalahan karena raja kita tidak bisa bergerak gitu kan. Nah, jadi mari kita bahas. Nah, raja ini sama juga seperti bidak-bidak lainnya seperti gajah, benteng, menteri yang tidak bisa bergerak ketika tidak ada pembukaan langkah dari pion. Hanya kuda saja yang bisa bergerak pada langkah pertama gitu kan intinya. Nah, kemudian raja ini adalah satu-satunya bidak yang bisa melakukan rokade. Rokade itu apa? Rokade itu perlu kita ketahui bahwa rokade itu ada dua jenis. Yang pertama itu ada rokade panjang. Yang kedua itu ada rokade pendek. Nah, rokade pendek dulu. Nah, cara kita untuk melakukan rokade pendek itu adalah syaratnya nih. Pertama, kita tidak boleh terkena skak. Boleh terkena skak sih, cuman kalau raja kita sudah bergerak misalkan nih, contoh ya, skak. Nah, kemudian kita memajukan raja, menterinya balik lagi. Nah, pada posisi ini ketika kita sudah menggerakkan raja, maka kita tidak bisa melakukan rokade. Rokade itu maupun rokade pendek ataupun rokade panjang, tetap saja kita tidak bisa menggerakkan rajanya. Nah, kemudian tadi saya ingin menyebutkan syarat melakukan rokade itu apa? Itu nggak boleh terkena skak, dan yang kedua tuh bidak yang ada pada baris rajanya itu harus bergerak gitu ataupun terbuka untuk bisa melakukan rokade. Rokade itu antara pertukaran raja dengan benteng. Supaya apa tujuannya? Tujuannya itu untuk mengamankan raja dari serangan lawan. Nah, pertama saya ingin mempraktikkan rokade pendek dahulu. Berarti kalau kita ingin menukar posisi raja dengan benteng, maka kita harus menggerakkan bidak, kuda, dan gajah yang ada pada di area sini. Maka kita menggerakkan dulu, misalkan ini bergeraknya bebas ya. Ini bergerak secara diagonal nih, perlu dicatat. Gajah. Nah, ini kuda bergerak bebas ya. Nah, kemudian kita bisa saja langsung melakukan rokade. Nah, caranya kita langsung rokade begini. Nah, ini kalau di catur online kita langsung bisa rokade gitu kan. Langsung bisa rokade tanpa harus mengetahui peraturannya. Nah, peraturannya itu simple sebenarnya. Kalau ingin kalian bermain catur pada offline gitu, pada bidak catur yang asli, kalian tuh harus menggerakkan rajanya dahulu, 2 petak ke samping kanan, 1, 2, terus benteng berpindah melompati raja gitu, jadi begini. Nah, kemudian kalau kalian hanya menggerakkan bentengnya dahulu seperti ini adalah illegal move. Habis gerakin benteng, kalian tuh gak boleh melompati benteng ini menggunakan raja, karena apa? Itu illegal move. Jadinya yang dihitung tidak rokade, melainkan benteng berpindah gitu kan. Nah, kemudian saya ingin mempraktekkan tentang bagaimana cara rokade panjang ya. Sama seperti tadi, kita harus membuka lajurnya dulu, lajur rajanya. Jadi ya menggerakkan menteri, gajah, dan kuda kalau ingin rokade panjang. Kalau rokade pendek hanya menggerakkan gajah dan kuda. Nah, rokade ini sifatnya opsional sebenarnya. Kalian rokade itu bagus. Untuk apa? Untuk mengamankan raja kalian. Nah, cuman saya pernah melihat beberapa partai terkenal itu ada orang grandmaster itu tidak rokade. Karena apa? Karena mereka rasa tidak perlu, dan tujuan mereka tuh melakukan serangan seperti apa ya? Pokoknya intinya mereka melakukan serangan menggunakan benteng yang ada pada lajur sini. Jadi dia memanfaatkan lajur ini kalau pada sisi raja ya. Cuman itu saran saya, kalian rokade supaya apa? Supaya raja kalian aman. Nah, kembali ke topik.
bagaimana cara melakukan rokade panjang gitu kan. Rokade panjang berarti itu menggerakkan 3 bidak, 1 2 3. Kalau rokade pendek hanya 1 2. Oke, menggerakkan bidak ya. Nah, untuk menggerakkan bidak gajah, ini kita harus membuka lajur, jangan lupa, supaya bisa bergerak. Nah, ini teknik pin. Set, memaku kuda supaya tidak bisa bergerak. Kalau bergerak ya kita makan menterinya, jadi rugi. Maka dari itu ini cara mengatasi pin ya, menutup serangannya supaya menteri ini bisa berpindah gitu kan. Nah, yang terakhir kita tinggal memindahkan menteri. Nah, setelah itu nih musuh rokade pendek. Nah, kalau rokade panjang itu raja kalian berpindah 1 2, kemudian benteng kalian berpindah 1 2. Jadi lompatnya 2 kali. Bentengnya 1 nih tuh. Bisa lihat ya, kolomnya jadi 2 gitu kalau rokade panjang ya. Jadi kolom yang tersisa di samping raja, pergerakan raja itu jadi 2. Kalau di rokade pendek hanya sisa 1. Nah, di sini harusnya kalian bisa melihat perbedaannya ya. Posisi rokade. Nah, ini lebih inian rokade panjang untuk akses pergerakan rajanya. Nah, mungkin sekarang kalau pergerakan raja yang aslinya tuh, raja tuh bisa bergerak sejauh 1 2 3 4 5 6 7 8. Bisa bergerak sejauh 8 petak. Nah, namun dengan syarat raja itu hanya bergerak hanya 1 petak saja bergeraknya, namun aksesnya itu ada 8. Maksudnya gimana? Raja itu bisa bergerak secara horizontal, horizontal lagi ya, diagonal, habis itu bisa horizontal ke samping, dan juga bisa vertikal. Nah, jadi ini kayak raja bisa bergerak mana saja ya, asalkan tidak ada sesuatu yang menghalangi. Sepertinya semua bidak bisa bergerak sejauh apapun dengan syaratnya asalkan tidak ada sesuatu yang menghalangi. Maksudnya gimana? Nah nih, sesuatu yang menghalangi. Raja tidak bisa bergerak ke sini karena ada lajurnya ditutup oleh pion. Nah, untuk raja sendiri ini bisa bergerak sebebas gitu kan. Nah, dia bisa bergerak vertikal, ke bawah, ke atas, dan juga dia bisa diagonal dari nih, tadi kan raja putih ada pada petak hitam, bisa bergerak pada petak putih dan melakukan langkah diagonal ke petak putih juga, ataupun dia bisa langsung begini. Jadi raja itu bisa bergerak kemana saja, intinya dengan syarat dia hanya menggerakkannya itu sejauh 1 petak saja. Namun dengan akses bisa diagonal itu 1 2 3 4, dan kemudian vertikal ada 1 2, dan horizontal 1 2. Nah, jadi itu saja untuk pembahasan tentang tadi ada teknik rokade panjang dan pendek dan juga pergerakan raja. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar.